Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang dinamika rotasi. Dinamika rotasi ini adalah materi kelas 11 fisika ya. Untuk bagian yang pertama kita bahas tentang momen gaya atau yang disebut dengan torsi. Apa itu? Momen gaya atau torsi adalah penyebab benda berputar. Contohnya gerakan pada engsel pintu. Yang menyebabkan pintu itu berputar itu karena ada engsel. Nah, berputarnya pintu itu disebut dengan momen gaya atau torsi. Jadi perhatikan, ini saya gambarkan. Ini ada gaya yaitu F, kemudian ada R. R ini adalah lengan gaya. Jadi R ini lengan gaya, kemudian theta itu sudut antara F dengan R. Nanti bisa kita hitung berapa nilai dari torsinya, yaitu F dikalikan dengan R. Nanti kalau ada sudut yang dibentuk, maka torsi sama dengan F dikalikan dengan R dikalikan dengan sin theta. Jadi diingat-ingat lagi tentang sinus ya, tentang sinus theta. Jadi ada nilai-nilai tertentu. Berikutnya arahnya. Kalau arah torsi itu nanti searah jarum jam, maka bernilai positif. Kalau berlawanan dengan arah jarum jam, bernilai negatif. Perhatikan, di sebelah kanan poros, gaya ke bawah itu positif. Di sebelah kanan poros, gaya ke bawah positif. Gaya ke atas itu negatif. Berarti berlaku kalau di sebelah kirinya poros, gaya ke bawah itu negatif, gaya yang ke atas itu positif. Sekarang porosnya saya taruh di tengah. Untuk gaya di sebelah kanan poros, karena ke atas, maka negatif. Kemudian, kalau posisinya berada di sebelah kirinya poros, ya, kalau berada di sebelah kirinya poros, dan arah gayanya itu ke bawah, maka bernilai positif. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya beri contoh soal tentang dinamika rotasi. Ya, contoh soal gambarnya seperti ini. Perhatikan, ini ada sebuah batang yang memiliki 3 titik, yaitu titik A, titik B, kemudian titik C. Panjang dari A sampai ke C itu adalah 2 meter. Jarak antara A dengan B itu 1 meter, B dengan C itu adalah 1 meter. Kemudian pada titik A itu bekerja gaya F1, pada titik B itu bekerja gaya F2, pada titik C bekerja gaya F3. Terus kemudian titik C ini ada sudut yang nilainya adalah 30 derajat. Nilainya untuk masing-masing gaya F1 10 Newton, F2 20 Newton, F3 30 Newton, F4-nya 40 Newton. Jadi di keterangan di gambar AB sama dengan BC, yaitu sama dengan 1 meter. Kemudian soalnya adalah tentukan torsi jika poros putarnya di titik A, berarti di sini. Kemudian torsi poros putarnya di titik B, berarti di sini. Kemudian torsi poros putarnya di titik C, berarti berada di sini. Perhatikan, untuk torsi poros putarnya di A, berarti di sini. Karena di sini, di titik A ini kan nggak punya lengan gaya, maka otomatis nilai torsi di titik A itu sama dengan 0. Berarti kalau yang ditanyakan torsi poros putar di A, ini yang dijadikan poros putarnya. Yang 0 tadi adalah nilai dari gaya F1 ini 0. Kenapa? Karena nggak punya lengan gaya. Tetapi yang di titik B, titik C itu punya nilai. Sehingga kalau poros putarnya di titik A, maka akan memiliki 2 torsi. Apa saja? Yaitu torsi B ditambah dengan
torsi C. Torsi B itu berarti, kenapa kok negatif? Perhatikan, kenapa kok negatif? Ini poros. Oke, perhatikan. Ini F, ini F. Jika ini poros putar, kalau arah gayanya ini ke bawah, maka positif karena terletak di sebelah kanannya poros. Ini poros. Kemudian yang di arah ke atas, yang di sebelah kanan arah ke atas, maka nilainya adalah negatif. Ya, otomatis akan berlaku sebaliknya, ya kan? Sebaliknya gimana? Kalau ini poros, ya, kemudian kalau gayanya ini F-nya itu ke bawah, otomatis di sini negatif. Berarti kalau arah gayanya ini ke atas, maka ya, nilai torsinya adalah positif, berkebalikan dari yang di atasnya. Oke, kembali ke sini, tentukan untuk torsi poros putarnya di titik A, berarti di sini. Berarti min torsi B ditambah dengan torsi C. Torsi B itu berarti F2 kali R2 ditambah dengan F3 kali R3 kali sin 30. Nah, karena ada sudutnya ini, berarti min 20 dikalikan 1 ditambah 30 kali 2, sin 30 itu setengah, berarti min 20 ditambah 30 kali 2 kali setengah, setengah kali 2 itu 1, berarti tinggal 30 dikurangi 20 sama dengan 10. Kemudian kalau sekarang poros putarnya di titik B, otomatis ya kan, di sini nilai F2-nya menyebabkan torsinya 0, sehingga torsi di titik B itu hanya ada 2, yaitu torsi A ditambah dengan torsi C. A, kenapa kok negatif? Karena berada di sebelah kirinya poros. Kirinya poros dan arah gayanya ke bawah, maka negatif. Min F1 R1 ditambah F2 F3 R3 kali sin 30. 10 kali 1 ditambah 30 kali 1 kali setengah, berarti min 10 ditambah 15 sama dengan 5. Begitu juga ketika poros putarnya di C. Berarti di sebelah sini, sebelah kirinya poros, ke atas, lihat seret berarti positif. Tapi yang arah ke bawah itu negatif. Nah, sehingga torsi B-nya positif, torsi A-nya adalah negatif. Kita jumlahkan F2 R2 min F1 R1, berarti 20 kali 1 dikurangi dengan 10 kali 2, 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Oke, demikian contoh soal tentang momen gaya. Terima kasih.